Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana juknis dari PPDB Madrasah wilayah daerah khusus Jakarta. Mau tahu informasi seperti apa? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis kolom komentar jika nanti ada pertanyaan terkait dengan PPDB Madrasah wilayah Jakarta tahun 2025. Oke, ayah bunda semuanya, berikut ini adalah juknis dari PPDB Kementerian Agama atau Madrasah DKI Jakarta tahun 2025. Oke, ini kita langsung saja. Nah, perlu diketahui bersama sebelum kita bahas juknis, ini adalah website ya bagi Bapak Ibu yang sudah membuat akun ya kemarin dari tanggal 5 atau 6 sampai dengan 14 Mei. Silakan Bapak Ibu coba untuk memilih sekolah ya, karena hari ini hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 itu sudah buka jalur domisili. Nah, ini websitenya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu silakan diklik Google kemudian atau ketik langsung ppdb-madrasahdki.com. Nah, kemudian di bawah ini ada MI untuk SD ya, MTS untuk SMP, dan MA atau Alia untuk SMA. Nah, silakan. Hari ini sudah buka untuk jalur domisili. Nah, Bapak Ibu bisa langsung lihat ya hasil seleksinya seperti apa. Nah, hasil seleksi apakah putra putri ayah bunda semuanya diterima atau enggak gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang sampai dengan sore ini atau hari kedua di tanggal 17 tidak ada namanya, jangan khawatir ya. Ayah bunda masih bisa mengikutkan putra putrinya itu di jalur lain gitu. Nah, di sini tinggal ganti aja di sini untuk mau MI atau jalur apa, diklik saja. Nah, biasanya itu nggak mungkin berbarengan di tiap jalur pendaftaran ini. Nah, bisa Bapak Ibu nanti ikuti DTKS, prestasi, madrasah, mutasi orang tua, ataupun jalur yang lainnya. Sebelum ke sana, kita kembali lagi ke sini, Bapak Ibu, ya. Nah, ada perubahan. Jadi ada perubahan sedikit terkait juknis. Yang pertama adalah ini ada revisian. Nah, yang tadinya nih ini kedua perubahan di bab 3 huruf A ketentuan pendaftaran ya. Nilai akhir calon peserta yang dimaksud adalah 40% nilai rapot, 60% nilai akreditasi itu dihapuskan dan 100 akhirnya menjadi nilai akhir calon peserta didik 100% dari nilai rata rapot. Nah, di juknis sebelumnya nih ada di halaman 12 itu ada poin seperti tadi 40% rapot, 60% akreditasi. Nah, ini poin 4 Bapak Ibu. Nah, ini direvisi ya Bapak Ibu, perlu diketahui bersama update terbarunya. Ini juknis terbarunya yaitu diambil dari 100% murni dari nilai rapot untuk terkait dengan nilai akhir dari calon peserta didik. Kemudian untuk alamat MTS 14 juga dirubah ya. Itu ada perubahan. Nah, kemudian untuk unggah sertifikat akreditasi itu tidak diperlukan atau ditiadakan ya. Oke, nah itu perubahan-perubahan juknisnya Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu, nah disiapkan juga. Nah, ini boleh kita lihat ke websitenya langsung. Kita cek Bapak Ibu. Untuk jalur domisili, nah ini 2 hari nih, hari Jumat sama hari Sabtu. Itu hari Minggunya sudah langsung bisa lapor diri Bapak Ibu. Lapor dirinya online tapi disiapkan berkasnya. Nanti kita cek. Oke. Jadi semua ada di juknis ini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu, ayah bunda semuanya yang inginkan juknis ini, tulis di kolom komentar. Nanti kita akan kirim file ini untuk ayah bunda semuanya. Nah, jadi semua ada berapa persen jalurnya ya. Nah, ini alamat-alamatnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu nggak perlu ke sekolah ya, untuk milih sekolahnya, semua itu online ya Bapak Ibu di website ini di PPDB Madrasah DKI. Nah, ini jadwal pelaksanaan. Kita lihat untuk yang domisili ya Bapak Ibu. Nah,
Ini 16, 17 Jumat Sabtu, langsung 18-nya Bapak Ibu, atau nih ketika 17 sore atau Sabtu sore besok itu belum berubah, kemungkinan besar putra-putri Bapak Ibu itu diterima. Langsung lapor diri online di sini ada ya. Nah, lapor dirinya online, kemudian pemberkasan manualnya di hari Seninnya ya. Di mana pemberkasan manual? Di MTS yang Bapak Ibu atau putra-putri Ibu pilih. Jadi di bawah semua berkasnya, termasuk token, pembuatan akun yang dari awal, yang dari pendaftaran ataupun pra pendaftaran gitu. Nah, kemudian kita lihat jalur apa berikutnya. Di sini Bapak Ibu. Jadi kalau dari jalur domisili nggak dapat, Bapak Ibu bisa mengikuti jalur DTKS ya. Nah, DTKS itu apa? Nah, kita lihat di sini di Juknis. Nih, bentar, kita pelan-pelan. Nah, ini jalur seleksi Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Ini untuk kita cek ya Bapak Ibu. Nah, ini udah kita skip. Kita skip Bapak Ibu ya, karena sekarang sudah pemilihan sekolah. Oke. Nah, untuk calon peserta didik jenjang MTSN dan MAN berdomisili dan asal sekolah dari luar DKI, ini aksesnya. Nah, aktivasi udah, kayak pendaftaran online-nya langsung. Lapor dirinya langsung Bapak Ibu. Di sini juga di website yang sama. Nanti ketika Ibu masukkan akun putra-putrinya langsung ada tulisan lapor diri. Nah, oke. Nah, ini dia jalur mutasi, ada kuotanya 15% ya. Kemudian jalur domisili itu 20% atau seperlimanya ya. Untuk min, nah, ini jalur Roda ini untuk min ya, untuk SD-nya. Reguler 40%. Di sini ada syaratnya Bapak Ibu. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin file ini silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita kirim ya di link deskripsi dari channel YouTube ini. Ini dari RA atau TK ya, Raudatul Alfa 25% kuotanya. Tahap akhir itu sisa biasanya ya, dan langsung nah ini syaratnya. Jalur tahap akhir diperuntukkan bagi CPDB yang belum pernah mendaftar dari jalur RA, jalur domisili dan seterusnya tadi, belum diterima di jalur manapun. Nah, itu berhak mengikuti tahap akhir, dan tahap akhir ini biasanya itu bisa kita cek secara online dan kita nanti bisa langsung ke SD atau MIN yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ini terkait MTS dan Madrasah Aliyah. Jalur domisili itu hanya 10%, beda sama SD tadi, MIN. Kalau MIN tadi kuotanya itu untuk domisili 20% ya Bapak Ibu, tapi kalau untuk MTSN dan Madrasah Aliyah Negeri kuotanya itu 10%. Nah, terus yang jadi domisili itu maksudnya apa Pak? Nah, ini prioritas pertama adalah di RT yang sama dengan RT madrasah tersebut. Kemudian prioritas kedua adalah RT yang berbatasan ya, atau beririsan langsung dengan sekolah tersebut. Kemudian prioritas 3 adalah yang berdomisili di kelurahan yang sama. Nah, ini di sini kalau kita lihat di jalur seleksi, hasil seleksi Bapak Ibu, kita contohkan ya. Misalkan ini masih afirmasi, kita ganti, ini kita cek ya, domisili. Kemudian di hasil seleksi kita lihat, kita bisa langsung real time. Jadi kalau merasa Bapak Ibu satu RT dengan sekolah tersebut, wah peluang diterimanya besar sekali karena itu masuk prioritas 1. Di bawah ada, nah ada keterangannya. Bentar. Contoh ya Bapak Ibu, ini MTS 16, kita klik aja. Nah, ini dia. Prioritas 1 karena 1 RT. Prioritas zonasinya prioritas 2. Nih yang kedua aja udah langsung prioritas 2. Yang 1 RT yang merasa 1 RT dengan MTS 16 ya, dan mau ikut MTSN ini sangat berpeluang nih, karena ketika nilai akhirnya kita lihat dari sini Bapak Ibu ya, perlu diperhatikan. Nah, jalur domisili itu berdasarkan prioritas, yang menjadi prioritas adalah domisilinya Bapak Ibu, bukan nilainya. Ketika nilainya kalah dengan prioritas 2, prioritas 3, tapi nilainya rendah tapi dia prioritas 1, itu akan diutamakan kalau jalur domisili. Nah, bagi Bapak Ibu yang merasa 1 RT dengan sekolah tersebut
MTS ini, silakan meskipun nilainya kurang, agak kurang, ya bisa ketika memang menjadi prioritas satu itu akan diutamakan. Seperti di sini di MTS 16 bisa dicek Bapak Ibu. Nah, ini perlu disampaikan di beberapa orang tua murid juga ada yang bertanya seperti itu. Jadi apakah pertimbangannya nilai atau zonas atau jarak Pak? Nah, tergantung jalurnya apa. Kalau domisili tentu kedekatan atau radius dari dekat dari sekolah tersebut itu yang diutamakan. Nih, satu RT beririsan. Tuh, prioritas 3 aja udah satu kelurahan. Artinya kalau Bapak Ibu merasa beririsan RT-nya masuk langsung meskipun nilainya juga kalah sama yang prioritas 3. Kita lihat di sini ada terlihat tuh. Oke. Nah, ini berapa? Kita lihat ada berapa diterima di MTS 16. Nah, di Juknis itu berapa tadi jalur domisili? 10%. Artinya kita bisa hitung. Berarti yang diterima itu, nah ini 19. Berarti kurang lebih 190 siswa. 10%-nya adalah 19. Nah, saya Bapak Ibu ya, saya dilihat. Ini karena ini jalur domisili. Di sini di Juknis itu 10%. Berarti jangan khawatir, masih ada 90% dari jalur yang lainnya. Oke Bapak Ibu, nah itu contohnya. Jadi sekali lagi semua itu udah tertuang di Juknis cukup jelas. Jalur prestasi 10% Bapak Ibu. Nah, di sini ada MTQ, MHQ, MSQ, pidato dan seterusnya. Nah, tingkatnya tentu perorangan. Nah, tentu kejuaraan atau prestasi yang diraih perorangan lebih besar bobotnya Bapak Ibu dibanding bergu, karena kalau bergu kan bareng-bareng ya. Kalau perorangan tuh hasil individual murid tersebut atau anak tersebut, jadi lebih besar bobotnya. Nah, kemudian tentu internasional dan nasional pasti paling besar, makin besar. Nah, paling kecil itu prestasinya adalah tingkat kota atau kabupaten. Nah, dan itu pun yang diambil 1 2 3 ketika putra-putri Bapak Ibu, ayah bunda semua juara harapan 1 tingkat kabupaten tuh enggak. Jadi yang diambil 1 2 3. Oke, cukup jelas ya. Sini ada. Kemudian ini prestasi non akademik tadi. Oke, sama. Nah, ini juga ada pertimbangan untuk OSIS ya. Nah, 50 ketua atau wakil. Oke, kita skip langsung. Jalur apa lagi? Jalur mutasi 7%, mutasi orang tua. Artinya orang tua tersebut guru MTS atau guru madrasah aliyah itu bisa menggunakan jalur mutasi orang tua di tempat tugas ayah bundanya atau orang tuanya. Oke. Oke. Kemudian juga di sini ada TNI Polri dan seterusnya. Mutasi ya, pindah tugas ya. Nah, ini jalur tahfiz 5%. Minimal 3 juz ya. Untuk MTS diperhatikan. Jadi ada yang Pak berapa juz, tergantung. Kalau ayah bunda putra putri mau masuk MAN ya tentu 5 juz itu minimal. Ya, lebih atau lebih baik. Nah, biasanya pengalaman sebelumnya kalau jalur tahfiz ini tentu ada tes selain sertifikat yang buktikan dengan sertifikat, nanti akan ada tes tentu. Ketika memang kuotanya ada ini 5%, kalau kita konversikan dengan siswa misalkan 3. Ternyata yang daftar jalur tahfiz itu ada 5. Berarti nanti akan ada seleksi biasanya. Kecuali diterima 3 dan kuotanya 3, yang mendaftar 2 atau 3 itu berarti kemungkinan langsung masuk gitu. Tapi kalau melebihi biasanya akan ada seleksi, tetap dites sama guru tahfiz di sekolah tersebut Bapak Ibu. Kemudian orang tuanya juga ada wawancara biasanya. Nah, oke. Itu 5% jalur tahfiz. Jadi bukan hanya sertifikatnya ya Bapak Ibu, tapi akan dites. Jadi dikondisikan putra-putrinya. Nggak mesti 30, 29, 28. Bisa juga juz 1, juz 2, juz 3 atau seterusnya gitu. Nah, ini jalur reguler. Nah, maksudnya jalur reguler adalah karena ini madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah. Jadi jalur reguler itu yang misalkan contoh madrasah sanawiyah berarti kan setingkat SMP ya Bapak Ibu. Jalur reguler itu berarti yang dari SD-nya nggak mesti dari MIN, madrasah ibtidaiyah, bisa juga dari SD negeri, SD swasta lainnya. Itu pakai jalur reguler. Kuotanya cukup besar, 30%. Jadi kalau Bapak Ibu putra-putrinya dari madrasah ibtidaiyah, kalau mau masuk MTS itu bisa ikut jalur reguler, bisa ikut jalur madrasah gitu. Tapi kalau putra-putrinya di sekolah negeri atau sekolah swasta sebelumnya itu bisa ikut jalur reguler tapi nggak bisa ikut jalur madrasah. Oke. Nah, ini ada CAT-nya. Tuh.
CPDB yang dinyatakan diterima jalur reguler adalah berdasarkan hasil nilai komputer assist test. Ada tesnya Bapak Ibu. Nah, ada. Nah, madrasah juga kuotanya 30%. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat jalur, kita lihat langsung di sini tampilannya seperti apa jalur reguler. Ini MTS ya Bapak Ibu. Nah, reguler. Nah, oke. Kita di sini. Ini jadwal pelaksanaannya. Nah, ini Mei pendaftaran dan ajuan akun sampai 14. Nah, sudah. Mei. Nah, kita lihat nanti di sini. Nah, ini jalur madrasah yang tadi kita disampaikan. Kuotanya 30% sama dengan jalur reguler. Oke. Nah, ini jadwal PPDB-nya Bapak Ibu. Nah, di sini ada. Kita lihat. Ini tadi websitenya, ini juknisnya. Nah, pra pendaftaran atau pembuatan akun sudah selesai ya. Sekarang saat ini jalur domisili 16-17 Mei, langsung 18 Mei-nya begitu 17 Mei sore diterima, nggak berubah, langsung jangan sampai lupa, ini hari libur, hari Minggu misalkan, berarti nggak ada lapor diri, nggak ada, ini kan online. Artinya jangan sampai ketinggalan ketika Bapak Ibu sudah diterima tapi nggak lapor diri, dianggap mengundurkan diri atau gugur jadinya. 18, nah 18 sampai 19, sampai hari Senin, dibuka sampai jam 15. Jangan sampai lupa Bapak Ibu. Pemberkasan manual, nah tadi saya sampaikan, kalau sebelum-sebelumnya, kalau jalur ini, beberapa jalur ini kan karena kan ada beberapa perubahan jalur, itu nggak ada pemberkasan manual itu ketika nanti di akhir gitu. Tapi kalau ini setiap jalur ada pemberkasan manualnya. Ini reguler 21-22 Mei. Nah, jadi nyambung tuh. Habis jalur domisili kalau misalkan nggak diterima, bisa ikut jalur reguler 21-22 Mei. Langsung di 23 pengumumannya, lapor diri 24-25. Biasanya berjenjang langsung. Nah, ini 26 ininya. Jalur madrasah 26-27. Nah, bagi Bapak Ibu sekali lagi yang mau file ini silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan berikan file ini untuk Bapak Ibu semua. Belum terlambat Bapak Ibu, ini masih jalur yang pertama yaitu domisili. Ya, ini pun masih hari pertama. Besok hari Sabtu tanggal 17 Mei masih bisa. Ini jalur mutasi. Tahap akhir tadi saya sampaikan, tahap akhir tuh residu, sisa dari contoh gimana Pak? Ini kan dari beberapa jalur yang sebelumnya. Ya, nah jalur mutasi, jalur madrasah reguler itu ada yang diterima tapi nggak lapor diri. Nah itu kan berarti masukkan di ada sisa berarti. Nah tiap sekolah biasanya ada saja 1-2 siswa yang nggak lapor diri, sehingga itu masuk ke tahap akhir kuotanya. Jadi tahap akhir ini jika biasanya ya, jika memang masih ada kuota yang akibat dari mundurnya beberapa siswa di tahap sebelumnya. Dan ini biasanya langsung ke sekolah gitu. Nah ini online tapi oke. Ini jadwal PPDB online, FTS dan MAN tadi yang itu ya, min. Nah ini dia sekarang afirmasi date untuk MTS dan SMP dan SMA, min MTS dan madrasah aliyah. Nah, ini dia afirmasi DTKS. Lanjut berjenjang Bapak Ibu, pertama domisili, DTKS prestasi, madrasah, ya kan, mutasi, nah seterusnya sampai tahfiz. Nah ada tahap akhir juga, sama tahap akhir pun ada CAT, akan ada perankingan Bapak Ibu tetap. Oke Bapak Ibu semua, ini alamatnya ya, silakan dicari. Ini min 5 Jakarta Utara, ada yang Jakarta Timur, semua total ada. Untuk madrasah sanawiyah ada 40 di DKI Jakarta Bapak Ibu. Nah, untuk madrasah aliyah itu ada 22 sampai 22 di Jakarta Barat. Oke. Nah, ini rombel. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi belum ada terlambat, segera daftarkan putra-putrinya di madrasah. Untuk
Beberapa sudah ada yang bertanya untuk PPDB yang negeri, sudah ada belum? Belum ada sampai saat ini juknisnya ataupun jadwal resminya. Insya Allah ketika nanti juknis ataupun informasi terkait PPDB sekolah negeri, kita akan share, kita akan bikin atau kita akan buat videonya. Oke, oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ayah bunda semuanya. Eh, Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika ada pertanyaan silahkan komen, insya Allah akan kita jawab satu persatu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.